wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini Bapak Ibu, kami mohon maaf di waktu liburnya kita minta untuk kami makin urgent sekali waktu yang sangat singkat. Kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu Recording in progress. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama yang terhormat Ibu PLT Kepala Bidang SMB RD Tanah Batu, dan juga para kasih SMP SMA di Sudin Pendidikan wilayah kota, administrasi dan kabupaten yang sudah hadir. Kami tidak bisa mengabsen satu persatu, dan juga para pengawas yang sudah bergabung, semoga semua sudah teman di Sudin bisa melihat posisi teman-teman. Pak Supri, suaranya putus-putus. Yang saya banggakan lagi sama-sama dari UPMP di Jakarta. Ada 40 dan Ibu. Pak Supri, suaranya putus-putus itu. Putus-putus ini. Oke, saya kurang dengar. Saya bagaimana, Bu? Aduh, karena di sinyalnya kurang tembus. Iya, sinyalnya gitu-gitu. Suara saya kedengaran tidak atau putus-putus? Kami lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi tentunya yang kami hormati, kami banggakan dari BPMP, Bu Rahmat, dan juga Ibu Fatma, kami beliau lah yang PIC di BMF, BPMP Bu Fatma, dan juga yang sebagai narsum yang kita berikan penguatan ketika di distrik adalah Ibu Rahmat. Pada waktu itu Pak Supri kayaknya harus pindah deh, itu nggak kedengaran jelas suaranya. Oke, coba yang sinyal dulu. Sudah situ. Ya, saya colok pakai apa terus? Masih minum-minum. Oh, susah. Udah bisa dia. Oke, Bapak Ibu, mohon izin apa suara kami sudah clear, Bu Anita? Ya lumayan lah, tapi belum jelas banget itu. Aduh. Coba dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya oke lah, kita lanjutkan dengan sedikit keprihatinan di posisi saya. Internet sudah kami coba dengan LAN, semoga harapannya sinyalnya cukup signifikan gitu. Tapi yang saya hormati kepala sekolah yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di siang hari ini, dan juga yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada satu lagi yang mungkin ketinggalan, Pak Aid dari bidang PA, program dan pemberdayaan, yang sekarang ini juga ikut bergabung karena termasuk dari kita sama-sama ingin mendorong terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam hal ini urgensi kita pada siang hari ini adalah terkait dengan program sekolah mobilitas yang kita dorong dari program kita terkait dengan KSD kita, terutama dalam pemanfaatan peningkatan nilai literasi dan literasi sekolah yang bisa terakomodir melalui dashboard. Kita bisa lihat dari dashboardnya PMM, maka kita perlu rewind lagi, kita ulang lagi bahwa kita kemarin
TW pertama itu peningkatan literasi numerasi dinas pendidikan itu diukur melalui sebuah aplikasi melalui tools yang bisa mendorong untuk peningkatan literasi numerasi dengan memanfaatkan PNM. Maka dalam hal ini Bapak Ibu ternyata target SMP yang kita rancang 80 dari 75 sekian kalau tidak salah 76 ya. Tetapi ternyata belum bisa mendorong target menjadi 80 di B06, artinya DTW 2-nya. Maka untuk itu Bapak Ibu, kami atas nama Dinas Pendidikan bidang SMP meminta Bapak Ibu peran sertanya dalam hal ini untuk menyiapkan di PNM. Waktu kita tinggal 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Maka untuk itu sebelum kami menyampaikan hal apa saya lakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah oleh pengawas dan juga oleh Sudin, maka kami mohon arahan dari pimpinan kita Ibu Ernita Nafitu yang sedang dalam perjalanan. Semoga apa yang menjadi target kita, diskusi kita hari ini bisa kita selesaikan. Maka untuk itu terima kasih sekali. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ernita. Jadi saya cukup sekian, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supri. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar dengan lembut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat selalu buat Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Aid selaku PLT Kabit PA, Bu Fatma dari BPMP, para kasih SMP SMA Sudin 11 wilayah, para pengawas, Pak Supri selaku Subkel Kurikulum dan Penilaian, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik itu negeri maupun swasta atau yang mewakili. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf harus mengganggu Bapak Ibu di siang hari ini. Ini terkait dengan target kita yang harus diselesaikan segera. Bapak Ibu, perlu saya infokan bahwa bidang SMP itu masih merah PMM-nya. Ini mungkin tadi sudah di-share ke para kasih dan juga para pengawas. Tapi kita tadi dengan Pak Supri itu tolong segera mengingatkan melalui Zoom seluruh kepala sekolahnya agar target itu tercapai, karena B06 itu artinya di bulan Juni harus sudah mencapai target. Nanti mungkin Pak Aid akan menjelaskan targetnya harus berapa gitu. Pak Ibu, terkait PMM ini mungkin ini adalah kegiatan yang sudah biasa menurut Bapak Ibu yang sudah dikerjakan setiap saat di sekolah. Tetapi barangkali Bapak Ibu kita juga perlu mengetahui kesulitan apakah kira-kira sehingga sampai dengan hari ini itu masih merah. Nanti dari BPMB bisa menjelaskan sedetailnya, dan silakan Bapak Ibu apa yang menjadi kendala Bapak Ibu semua sehingga bisa sampai tanggal ini masih merah. Bapak Ibu, target ini harus kita selesaikan karena ini adalah target Dinas Pendidikan untuk setiap triwulan. Nah, untuk itu berharap meskipun Bapak Ibu berada di rumah ataupun berada di tempat lain, silahkan Bapak Ibu kalau sekarang istilahnya sudah dengan megang HP saja sudah bisa menyelesaikan. Nah, untuk mohon Bapak Ibu semuanya menyikapi hal ini karena ini adalah target Dinas Pendidikan yang disampaikan melalui setiap bidang persekolahan. Nah, itu mungkin saya tetap ingatkan Bapak Ibu, meskipun di luar daerah ataupun di mana saja, tolong informasi bisa diinformasikan ke seluruh perangkat di sekolah. Barangkali yang mengelola adalah operator atau guru, silakan diinformasikan nanti ke seluruh perangkat sekolah. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Nanti secara teknis maupun secara informasi yang lebih jelas itu dari bidang PA dan juga dari LPMP. Semangat selalu Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Ibu Kabit. Mungkin Pak Aid sudah bergabung dengan kami, Pak Aid. Assalamualaikum Pak Aid. Oke. Kalau Pak Aid belum, mari mungkin izin Bu Rahmah atau Bu Fatma. Bu Fatma sudah hadir, Bu Fatma? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bu Fatma. Terkait dengan hal yang sudah disampaikan di awal dan juga dengan Ibu PL TKB, mungkin apa yang harus disiapkan oleh sekolah dalam mengejar apa ini tadi target tadi, biar mungkin 2 hari ini bisa kita eksekusi, kita selesaikan gitu, paling syukur-syukur melampaui kan gitu kan, sudah tinggal sedikit sih, cuma tinggal perannya aja yang belum. Mungkin demikian Bu Fatma untuk bisa memberikan. Terima kasih dari saya. Silakan Bu Fatma. Ya, terima kasih Pak Supriyono. Mohon izin Bu Ernita. Iya, Salam lanjut. jumpa Bu. Iya, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam kebahagiaan ya Bapak Ibu. Mohon izin, ini saya dikontak Pak Supriyono untuk menginformasikan terkait dashboard PMM, mungkin seperti itu ya Pak ya, pencapaian pemanfaatan PMM-nya. Jadi Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu warna-warni pelangi di layar? Sudah. Pak Supri, Terima kasih, Bu Bu. Ernita, sudah terlihat? Terlihat Bapak Ibu yang lain sudah terlihat ya? Mungkin boleh respon saya di chat ya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya, atau belum? sudah cukup jelas Bu Fatma. Sudah cukup jelas, oke baik ya. Bapak Ibu, jadi inilah pemantauan dari pemanfaatan PMM di Provinsi DKI Jakarta ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pemanfaatan PMM-nya itu dipantau melalui 5 indikator ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari jenjang SMP untuk DKI Jakarta ya. Nah, jadi di sini ada pemanfaatan dari hal mulai belajar. Mulai belajar itu adalah Bapak Ibu mempelajari pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri itu mempelajarinya adalah melalui menonton videonya. Kemudian ini dari progres belajar. Jadi progres belajar adalah progres belajar selama pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kemudian ini ada aksi nyata. Aksi nyata adalah data aksi nyata yang tervalidasi gitu ya, atau dalam arti kata Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri di PMM. Kemudian ini menggunakan assessment ya Bapak Ibu. Di PMM itu ada platform assessment murid gitu ya. Jadi di sini terdata juga apakah sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan fitur tersebut. Kemudian fitur perangkat ajar. Nah, di sini terdata juga apakah sekolah Bapak Ibu itu sudah memanfaatkan fitur perangkat ajar yang ada di PMM sampai dengan mendownloadnya Bapak Ibu. Gitu. Nah di sini ada warna-warni. Warna kuning itu perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan itu artinya baru di bawah 20% guru di sekolah Bapak Ibu yang memanfaatkan fitur ini. Jadi saya beri contoh seperti ini, misalkan guru di sekolah Bapak Ibu itu ada 20 guru, maka kalau baru 4 orang yang memanfaatkan, maka ini warnanya bisa kuning ya Bapak Ibu. Kemudian hijau muda itu cukup baik Bapak Ibu, jadi antara 20 sampai 40%.
Jadi kalau tadi misalkan guru di sekolah Bapak Ibu ada 20 orang, berarti kalau sampai 8 orang yang sudah memanfaatkan ini warnanya bisa hijau muda. Kemudian di atas 40% itu nanti warnanya adalah hijau tua ya Bapak Ibu, artinya baik gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk target PMM ini kami sendiri di kementerian itu mendapatkan target 75% sekolah Pak itu memanfaatkan PMM dengan kondisinya baik ya Pak Bu, bukan yang hijau muda tapi yang hijau tua. Jadi kondisinya hijau tua artinya apa Bapak Ibu, di atas 40% guru yang memanfaatkan fitur PMM ini di sekolah Bapak Ibu. Jadi tadi misalkan ada guru di sekolah Bapak Ibu ada 20 orang guru, artinya minimal 9 guru yang sudah memanfaatkan itu nanti baru bisa hijau tua. Dan ini target kita semua nasional, targetnya adalah hijau tua gitu ya Bapak Ibu. Nah ini mulai belajar berarti menonton videonya. Di Jakarta ini yang hijau tuanya Pak Supri ini sudah 74% ya, 74,7%. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, tapi angka-angkanya kelihatan nggak Bu Pak? Kelihatan Bu kalau pakai laptop. Besar kelihatan. Oke, ya. Oke, ini ya perlu ditingkatkan, ini masih ada 16%. Bapak Ibu ya, yang warnanya kuning ini masih ada 16%. Kemudian yang cukup baik ini 8% dari sejumlah sekolah di DKI ya, SMP nih, ini jenjang SMP. Nah kemudian ini untuk progres belajar. Progres belajar ini belum ada yang warna hijau nih Bapak Ibu, belum ada yang warna hijau tua. Tuh. Semuanya masih di kisaran cukup baik ya, yaitu 84% gitu ya. Nah, ini karena memang indikatornya cukup banyak untuk yang di progres belajar. Nah di aksi nyata Bapak Ibu, tervalidasinya aksi nyata ini Bapak Ibu, ini yang paling banyak ada di perlu ditingkatkan ya, masih ada 49% gitu ya, ini yang paling besar gitu. Jadi yang hijau tua baru 31% gitu. Jadi masih sedikit sekali ini untuk jenjang SMP yang tervalidasi aksi nyatanya. Kemudian untuk menggunakan assessment di sini juga masih perlu ditingkatkan Bapak Ibu, masih 45,1%, terbanyak ini belum menggunakan fitur ini. Kemudian untuk yang perangkat ajar Bapak Ibu, saya kok nggak bisa geser ya. Yang perangkat ajar ini sudah cukup baik ya Bapak Ibu ya, sudah berapa sini? Sudah 80 berapa ini, 57% yang sudah baik ya Bapak Ibu ya, yang sudah warnanya hijau tua gitu Bapak Ibu. Jadi ini pemanfaatan PMM-nya. Sebentar, saya coba stop. Nah Bapak Ibu, untuk melihat dashboard itu Bapak Ibu bisa secara mandiri mengaksesnya dengan cara sebelumnya apa Bapak Ibu sudah ada yang tahu cara mengakses dashboard tadi? Boleh respon saya di chat Bapak Ibu, apakah sudah tahu? Oke, baik, silakan. Banyak yang belum belum ya, banyak yang belum. Oke, baik, ya. Saya kirimkan linknya di chat ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke LPMP DKI tadi. Kelihatan nggak chat saya nih Bapak Ibu? Boleh diklik. Sudah terlihat Bapak Ibu di chat ini saya, chat Zoom saya tadi. Masuk aja ke BPMP ya. Coba kita coba. Bentar.
Ya, Bapak Ibu bisa melalui situs pencarian di Google ya, Bapak Ibu ketik aja LPMP DKI, LPMP DKI Jakarta gitu ya. Terlihat layarnya Bapak Ibu? Terlihat ya? Ini silakan dipilih ini yang atas ini BPMP DKI Jakarta. Kalau di webnya masih LPMP ya Bapak Ibu. Ada yang sudah bisa masuk Bapak Ibu? Bisa? Oke. Bisa bergantian share screen dengan saya? Saya terkendala ini Bapak Ibu untuk share screen-nya. Ada yang bisa jadi volunteer untuk bergantian share screen dengan saya? Oke. Terima kasih Pak Tumeri ya. Oke. Pak Tumeri mana nih Pak Tumeri? Nah, Bapak Ibu di sini tinggal ketik aja ini LPMP DKI. Kelihatan nggak di layar ini yang di share Pak Tumeri? LPMP DKI kemdikbud.go.id. Nanti akan seperti ini tampilannya, benar sekali Bapak Ibu. Kemudian di scroll ke bawah, Pak Tumeri boleh? Mohon bantuannya scroll ke bawah. Oke, stop. Nah ini di atas transisi PAUD SD, di bawahnya rapor pendidikan sebelah kanan. Nah di sini ada dashboard penggunaan PMM ya Bapak Ibu. Oke, kalau tadi saya kan memperlihatkan dashboard secara umum seprovinsi DKI Jakarta jenjang SMP Bapak Ibu. Sekarang ini semua Bapak Ibu jenjang SMP ya. Silakan diklik di bagian kiri ini ada kabupaten kota, ya, kabupaten kota. Nah kemudian di sini klik aja di NPSN, tulis NPSN-nya sekolah Bapak Ibu. Ketik NPSN-nya. Dikunci? Enggak dikunci kok, Bu. Nah, ini contohnya nih, Pak Tumeri dari SMP berapa ini? Dan nama SMP-nya enggak di sini? 167 ya? Ya, Pak Tumeri. Nih bisa dilihat nih. Boleh plus dong untuk Pak Tumeri. Ini yang kuningnya sudah tidak ada lagi nih. Selamat ya Pak Tumeri. Jadi dimulai belajar sudah hijau tua atau kategorinya baik ya. Kemudian di progres belajar ini hijau muda. Mudah-mudahan masih bisa ditingkatkan ya Pak Tumeri. Kemudian untuk di aksi nyata keren nih. Sudah hijau tua. Artinya sudah 40% guru. 40% itu dari 36 itu berapa? Lebih dari 12. 12 ya? Ya, 12. Sekitar 12 ya atau 13. Kemudian menggunakan asesmennya sudah hijau muda ya. Ini mudah-mudahan masih bisa ditingkatkan dan menggunakan perangkat ajarnya ini hijau tua Bapak Ibu. Kemudian
Kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih yang diamati, coba buka di pengantar ini Pak Tumeri. Pengantar, saya. Oke, pengantar, coba di scroll ke bawah. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa terlihat mulai belajar, bisa dibacakan Pak. Mulai belajar itu apa? Mulai, baru ketutup nih. Mulai belajar, baru. Bisa digeser ke kiri Pak. Digeser ke kiri. Oh, sini salah, ya? Salah. Terbalik Pak. Geser ke, ini ke kanan ya. Nah, gitu. Ke atas lagi ya. Oh. Ini. Yang paling nomor atas 01 Pak. 01. 01. Presentasi PTK aktif menonton video diukur sepanjang waktu. Ya. Jadi itu ukurannya Bapak Ibu, berapa persen pendidik di sekolah Bapak Ibu itu menonton video. Video ini yang pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya. Artinya berapa persen yang sudah mulai masuk pelatihan mandiri diukur sepanjang waktu. Nah, itu kalau mau hijau tua jadi berapa Pak? Di situ ada keterangannya. Kategorinya di atas 40% ya. Di atas 40%, tinggi di atas 40%. Ya, ini kalau mau hijau tua. Nah, kalau hijau muda 20 sampai 40%. Kemudian kalau rendah itu di bawah 20%. Nah, untuk progres belajar, nah itu gabungan dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ya. Nomor 2 itu apa ya? Rata jumlah hari belajar. Jumlah hari belajar diukur pada semester berjalan. Jumlah hari belajar itu jumlah mengakses satu topik pelatihan mandiri Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau hanya di bawah 2 hari kategorinya sedikit masih kuning. Tapi kalau di atas 5 hari dia sudah mulai bagus Bapak Ibu. Nah, pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu guru itu dalam 2 jam 3 jam itu kelar ya pelatihan mandirinya satu topik. Nah, ini memang bagus, tapi untuk di progres belajarnya jadi tidak hijau tua nih karena dianggapnya terlalu cepat. Karena sesungguhnya video itu sudah terukur ya Bapak Ibu ya. Untuk satu pelatihan mandiri itu pelaksanaannya untuk 5 hari. Jadi sudah diukur benar oleh tim kementerian. Kalau 2 jam itu kelar, menjadi pertanyaan juga untuk kami gitu. Itu benar-benar dipelajari atau digeser doang ke kanan itu videonya Bapak Ibu? Lihat gitu doang kan? Nah, digeser Pak ke kanan biar hijau ya. Katanya, biar cepat selesai. Nomor 3 apa itu? Nomor 3 presentasi PTK aktif, akses halaman referensi. Di pelatihan mandiri diukur pada saat semester berjalan. Nah, ini juga kurang dimanfaatkan ya Pak, sehingga memang untuk progres ini warnanya masih agak sulit untuk yang warna hijau tua ya. Kemudian nomor 4 presentasi PTK aktif ikut minimal 3 kali webinar diukur pada semester berjalan. Coba saya tanya ke Pak Tumeri, ini pendidiknya pada ikut webinar di PMM nggak nih? Ya, kayaknya enggak deh. Ya sih jarang Bu izin. Ya. Ini untuk refleksi Bapak Ibu juga silakan ditanyakan. Jadi mengikuti webinar itu nanti berpengaruh ke dashboard PMM-nya, gitu ya. Kemudian nomor 5 Pak. Nomor 5 rata jumlah percobaan post-test hingga lulus diukur pada saat semester berjalan. Ya, untuk mengikuti pelatihan itu kan ada ujinya atau yang disebut post-test ya. Post-test itu ada KKM-nya Bapak Ibu ya, skor 70 gitu. Tapi ini bisa diulang terus sampai Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 70. Ternyata banyak sedikitnya ikut post-test itu terhitung Bapak Ibu di dalam dashboard PMM. Jadi semakin banyak percobaan lulus post-testnya sebenarnya kurang bagus gitu Bapak Ibu. Yang bagus itu yang sedikit. Nah, mungkin ini bisa terjadi Bapak Ibu lulus post-testnya karena mungkin videonya di skip ya. Gitu, videonya yang penting hijau saja, nanti yang penting bisa selesai, nanti bisa
diteruskan ke video yang kedua, kemudian bisa lanjut ke post test gitu. Tapi ketika post test kan bingung ini mau jawab apa ya, karena sesungguhnya pertanyaannya itu jawabannya ada di video tadi sebenarnya gitu. Jadi kalau kita memang tidak mencermati videonya benar-benar, kemudian tidak mencatat hal-hal yang penting, itu sepertinya post testnya agak sulit untuk bisa dapat angka 70 dalam korelasinya. Jadi kalau nonton videonya dicepetin, akibatnya nanti post testnya harus kita ulang terus kan gitu Bapak. Yang keenam Pak? Keenam, rata hari penyelesaian topik diukur pada semester berjalan. Rata hari penyelesaian topik. Penyelesaian topik. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Saya pernah mendampingi guru 2 jam itu kelar. Ini kalau di dashboard PMM ini kurang bagus Pak, karena dia ada di bawah 1 hari gitu. Sebenarnya di masing-masing pelatihan mandiri udah ada ukurannya masing-masing. Topik ini normalnya berapa hari gitu ya, karena memang sudah diukur setiap video itu ada 10 menit, ada 15 menit gitu kan, itu sudah diukur gitu ya Bapak Ibu. Itu yang untuk progres belajar. Kemudian yang ketiga, aksi nyata itu indikatornya nomor 7 dan nomor 8 Bapak Ibu. Nomor 7 apa? Presentasi unsur kemiripan aksi nyata terunggah diukur pada semester berjalan. Ya. Diulang ya, persentase unsur kemiripan. Biasanya yang misalkan Bapak Ibu itu mengunggah aksi atau terindikasi plagiarisme Bapak Ibu. Ya, jadi kalau aksi nyata itu yang tervalidasi artinya dia terhindar dari unsur kemiripan atau plagiarisme. Kan ada validatornya ya Bapak Ibu ya. Kalau semakin banyak unsur kemiripannya, nah kemudian gitu Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu, apakah aksi nyata yang Bapak Ibu gitu dapat sertifikat atau tidak, alasannya nanti silakan dibaca. Apakah terindikasi plagiarisme, apakah tidak sesuai dengan pedomannya, apakah kurang lengkap, nanti dibaca aja apa alasan penolakannya Bapak Ibu. Kalau kemiripan ini masuk yang nomor 7 maksudnya Bapak Ibu gitu. Jadi makin banyak di sekolah Bapak Ibu yang aksi nyatanya itu mirip gitu ya, atau terindikasi plagiat gitu, sama dengan aksi nyata yang lain gitu. Nomor 8 apa Pak? Nomor 8, persentase unggahan aksi nyata yang tervalidasi mendapat sertifikat diukur pada jadi ini maksudnya aksi nyata yang sudah dapat sertifikat nih. Jadi makin banyak makin bagus Pak Bu. Yang nomor 9 itu apa Bapak Ibu? Pemanfaatan asesmen. Ya, presentasi PTK aktif memakai asesmen diukur sepanjang waktu. Ya. Jadi ini nanti pemanfaatan asesmen, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan link ini untuk dioptimalkan. Ini bisa digunakan untuk asesmen awal ataupun untuk persiapan ANBK Bapak Ibu. Dan ini nantinya bisa juga mendapatkan hasil pemetaan capaian peserta didik dari sisi literasi dan numerasi Bapak Ibu. Nah, saya kurang tahu apakah Bapak Ibu sudah sudah memanfaatkannya atau belum di asesmen murid ya. Nah ini terukurnya kalau linknya sudah kita share ke siswa kita. Ya. Yang ke-10 apa Bapak Ibu? Perangkat ajar ya. Pemanfaatan perangkat ajar. Ya, pemanfaatan perangkat ajar itu sampai perangkat ajarnya di-download Bapak Ibu. Di situ kan ada bahan ajar, modul ajar, buku atau modul project. Itu sampai terdownload oleh Bapak Ibu.
kalau sudah terdownload itu baru bisa warnanya berubah nanti di dashboard PMM-nya Bapak Ibu. Nah, itu untuk pemantauan PMM. Saya ulang, Bapak Ibu bisa masuk di sini di BPMP DKI Jakarta, ketik aja di Google BPMP DKI. Izin stop ya, Bu. Boleh diulang lagi, Pak Tumeri, boleh diulang dulu. Diulang. Ini aja nih yang BPMP nih, Pak, yang BPMP nih. Balik lagi ya, Bu ya. Ini, Pak. Sebelah PMM nih, Pak. Sebelah PMM. Ini mana nih? Apa sih yang paling atas tuh, Pak? Oh, paling atas namanya ya? Ini apa ya saya nyebutnya ya? Tab-nya, Pak. Aduh, mau ngomong susah banget. Ya. Yang atas nih, ini kan ada apa nih, Bapak nih, ada YouTube, ada PTK, ada daftar hadir. Nah, ya ini nih, BPMP nih. Siapa yang coret-coret nih? Oh iya. Bu, izin stop ya. Tunggu dulu, Pak, sebentar, Pak. Oh, tunggu. Oh iya. Oke. Jadi kalau sudah masuk BPMP, masuk PMM-nya seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih kabupaten ya. Boleh diulang, Pak, kabupatennya, kabupatennya diklik. Ya. Nah, nanti tinggal di sini ada NPSN, ketik aja NPSN-nya. Ke sini ya, Bu ya. Sini Ya. Nanti akan keluar apa namanya? Dashboard PMM dari sekolah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Itu adalah dashboard PMM ya. Oh, ini ada yang boleh tanya jawab, Pak Supri. Ya, terima kasih Bu Fatma. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak. Harapan kita adalah apa yang harus kita lakukan ya. Hal yang perlu ditanyakan mungkin Bapak Ibu bisa raise hand kalau memang di urgent. Coba nanti teman dari operator ya yang bisa membantu untuk dibuka. SMP 245, mungkin silakan Bu Nelti ya. Silakan Bu Nelti, mungkin apa yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak? Udah di. Sebentar Bu Nelti. Sebentar Bu Nelti. Mohon izin, Bu Rahmah hadir Bu. Fatma, mungkin dengan ada sisi lain dari secara praktis gitu, mungkin Bu Rahmah bisa menguatkan dari apa yang disampaikan Bu Fatma kali. Bu Rahmah, mohon izin. Selamat ya. Ya. Oke, siap. Silakan Bu Rahmah. Sebentar ya Bu Neti ya. Baik, terima kasih Pak Pri. Baik, ini tadi sebenarnya penjelasan dari Bu Fatma sudah cukup lengkap ya. Kalau saya ini pengalaman sebagai pengguna PMM juga Ibu Bapak, jadi pengguna PMM meskipun kami di BPMP ya. Jadi kami juga berlatih di sana. Jadi seperti kata Bu Fatma tadi, bahwa PMM ini menjadi tools yang sangat berguna sekali untuk kita belajar. Dan seperti disampaikan Bu Fatma bahwa buka-bukalah PMM gitu. Jadi kalau membuka Lazada, Tokopedia gitu ya, sekali berarti PMM juga sekali gitu ya. Maksudnya gitu ya Pak Pri. Ini untuk tipsnya ya. Jadi pada saat kita teringat untuk buka Topet atau Lazada, nah buka juga PMM-nya sekali. Itu ternyata terdata. Seperti kata Bu Fatma, itu intensitas kita membuka PMM setiap harinya itu akan menggambarkan bahwa kita aktif gitu ya, memanfaatkan PMM sekurang-kurangnya untuk membaca. Sekurang-kurangnya tadi yang disampaikan Bu Fatma. Kemudian tadi kalau untuk aksi nyata Ibu Bapak, ini biasanya yang jadi kendala Ibu Bapak yang menggunakan pelatihan mandiri ya, biasanya sampai di aksi nyata ya. Tips yang paling cepat tadi sudah disampaikan oleh Bu Fatma adalah menonton video sampai tuntas gitu ya. Nonton video sampai tuntas. Videonya nggak lama Ibu Bapak. Sebenarnya kalau kita ini kebetulan kan lagi liburan ya. Nah, ini pas banget nih. Pas banget lagi liburan, jadi videonya bisa ditonton penuh. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya ketika nanti post test itu cepet. Jadi nggak harus berulang ya. Itu tipsnya, karena saya sudah lakukan nih. Untuk beberapa 7 materi seperti itu bisa dalam 2 hari kelar loh.
Tapi videonya nggak boleh di skip, seperti kata Bu Fatma. Tipsnya videonya nggak boleh di skip gitu aja. Nah, nanti di situ kan ada modul yang bentuknya video sama modul yang bentuknya di-download, yaitu adalah bacaan. Nah, kalau yang di-download itu enak gitu ya, jadi bisa di-download. Tapi kalau yang video, itu satu modul tidak ada yang lebih dari, kalau di total, itu nggak sampai 30 menit videonya. Jadi kan 5 menit, terus di berapa video gitu. Nah, nanti kalau untuk sampai ke post-test, kalau kita tonton videonya penuh, post-testnya insya Allah sekali jalan. Itu pengalaman saya gitu. Pernah saya lakukan seperti yang dibilang Bu Fatma, yaitu saya skip videonya. Ternyata post-testnya harus diulang sampai 3-4 kali, sampai 5 kali. Ganti strategi. Udah, videonya ditonton habis. Ternyata nggak lama. Begitu masuk di post-test, malah sekali jalan. Oh, ternyata memang seperti kata Bu Fatma tadi, esensinya telah disampaikan di video. Sehingga ketika post-test kita bisa sekali jalan. Paling banyak 2 kali. Nah, itu berarti kan cepet ya untuk terdata menjadi hijau tuanya gitu kan, kategori baiknya. Terus kemudian untuk aksi nyata, tipsnya adalah Ibu Bapak, tipsnya dibaca seluruh petunjuknya. Biasanya nih kita cepet nih bacanya gitu kan ya. Akhirnya, waduh, saya pilih yang mana? Padahal ada clue yang paling jelas di sana, kita boleh memilih yang paling mudah dilakukan. Maka pilih yang paling mudah saja, ya. Dan itu saya coba lakukan bisa ternyata. Dan gak butuh waktu lama untuk memilih yang paling mudah dilakukan. Kendalanya adalah bahwa ketika membaca instruksi di belakang tuh udah lihat pilihan aksi nyatanya banyak, terus kaget gitu. Itu Papri yang dialami Ibu Bapak. Tapi setelah dibaca, oh ternyata ada yang gampang. Ternyata cuma disuruh bikin flyer misalnya. Wah, ternyata cuma disuruh bikin PowerPoint. Dan muatannya juga nggak sulit. Ada semua di dalam yang sudah kita dapatkan. Itu tipsnya, itu juga bisa. Nah, saran sebaiknya dilakukan sendiri. Tadi kan Bu Fatma menyampaikan ya, kalau kemiripannya terlalu tinggi, itu nanti juga menuju ke hijaunya agak lama itu. Supaya ke hijaunya cepat, itu tingkat kemiripannya kita kurangi, yaitu kita kreasikan sendiri. Ibu Bapak ada satu pengalaman baik dari seorang guru yang dia tidak menggunakan peralatan IT ketika membuat aksi nyatanya, yaitu hanya ditulis. Tapi tulisannya jelas ya, ditulis dan itu unggah. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi kan kadang kita terbayangnya, harus bikin kayak PowerPoint dulu gitu ya, harus di Canva dulu. Ternyata nggak seperti itu Ibu Bapak. Jadi boleh dengan tulisan, misalnya Ibu Bapak ini pakai spidol digambar, yang suka menggambar ya, itu boleh. Aksi nyata seperti itu boleh. Sepanjang aksi nyatanya yang sudah dipilih, misalnya bikin flyer atau bentuk sosialisasi dan lain sebagainya itu. Pilih yang paling mudah. Itu tips yang berikutnya. Nah, tadi saya sampaikan Bu Fatma, ketika Ibu Bapak baru masuk, itu datanya baru mulai bulan, ya itu sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Jadi Ibu Bapak terkadang memiliki kesempatan baik untuk pakai, tapi belum optimal. Daripada pusing, ya menggunakan alat-alat yang kita nggak tahu dari mana ya, searchingnya itu di PMM udah jelas. Tinggal di download link, ya. Mungkin Ibu Bapak sudah ada ya yang pernah nyoba, atau kita coba buka deh dari PMM-nya. Ini saya izin share screen aja, ini cara cepat saja. Tadi saya udah buka PMM-nya. Jadi tinggal dibuka, linknya ditarik, lalu kemudian di-share ke murid. Itu saja, semudah itu. Untuk assessment, diklik, cari assessment, kemudian kita ada di SMP ya. Kalau SMP berarti kita ambil yang umum. Kita ada di fase D, lalu kita pilih. Kita cari mata pelajarannya. Nah, ini mungkin sesuai dengan Ibu Bapak yang ada di sekolah ya. Anggaplah kita ambil matematika. Cari, kita apa nih? Kita oke, ini yang kita pakai ini. Ini kita unduh. Yang di sini kita unduh. Kita bisa unduh langsung. Nah, seperti itu Bapak. Jadi sebenarnya mudah sekali. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau lihat di sini, kita lihat semuanya. Ya. Nah, kita bisa lihat berkasnya juga.
Seperti itu Bapak, itu yang disebut bahwa kita memanfaatkan dengan baik. Jadi kita unduh, kita buka, seperti itu. Jadi ini ya. Tapi kalau cuma hanya dibuka, ya cuma dibuka, diliatin aja, nggak diklik-klik, ya juga sama belum. Ya harus dibuka, diunduh, seperti itu. Unduh di HP juga bisa. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Fatma ya. Jadi bukan cuma diliatin doang katanya. Oh ada nih, ada. Ini baru sampai mulai belajar. Jadi kita buka satu-satu gitu kan. Sebenarnya. Ya. Nah ini juga bisa di link, bisa dikirim seperti itu. Jadi kita optimalkan aktivitas di dalam platform ini. Sama halnya dengan perangkat Ibu Bapak. Yang perangkat juga sama. Biasanya kan Ibu Bapak mencari nih di mana ya bisa nemukan contoh-contoh. Padahal di sini semua ada. Ada modul ajar, bahan ajar, buku, dan modul project. Ini semua dieksplor Ibu Bapak. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Fatma. Jadi semua harus dieksplor. Modul dibuka. Ini izin, saya sudah download nih yang saya butuhkan. Untuk apa? Untuk belajar Ibu Bapak. Saya juga perlu belajar ya. Sama seperti Ibu Bapak ya. Kita dari WPP perlu belajar. Pilih. Nanti kita pilih. Misalnya bahasa matematika lagi, saya ambil matematika lagi yang paling dekat. Lalu kita tampilkan hasil. Nah ini banyak. Nah kita buka, lalu kita download. Gitu ya, kita download dan kita download itu berarti kita menggunakan. Walaupun mungkin bisa kita lakukan modifikasi di sini ya. Kan ini. Kita unduh atau kita bisa share ke anak-anak. Langsung ya kita share ke anak-anak biar mereka melihat. Atau kita unduh perangkatnya biar gampang. Jadi kalau sudah kita unduh Ibu Bapak, ini tanda kita menggunakan platform ini. Seperti itu. Itu yang tadi dimaksud oleh Bu Fatma. Jadi bukan dilihat sampai sini, oh ada. Tapi kita buka sama, bahan ajar juga kita buka, kita unduh. Atau bentuk video. Nah video bisa kita pakai untuk pembelajaran anak-anak kita. Jadi sebenarnya ada semua. Ya. Kita tampilkan, videonya kita download. Nah ini bisa. Jadi ingat harus di-download ya supaya kelihatan bahwa kita melakukan pemanfaatan itu. Ini sama seperti itu. Sama ya Ibu Bapak. Nah itu aja tips yang bisa saya bagi Pak Pri. Jadi artinya explore-nya benar-benar menggunakan seluruh fitur yang ada di PMM. Itu baru bisa sampai kepada hijau tua tadi ya. Jadi kategorinya baik. Itu Pak Pri yang bisa saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Bu Fatma. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma ya. Bapak Ibu, kayaknya sudah semakin terang apa yang harus dilakukan. Tidak hanya cuma diinti, jangan cuma hanya dilihat, tapi harus diperlakukan dengan baik, juga dibaca, di-download, dan pemanfaatannya betul-betul bahwa fitur-fitur yang ada di dalam PMM itu memiliki aktivasi jejak digital kita. Jadi artinya Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu melakukan sesuatu di PMM, ya benar-benar tidak ada progresivitas apapun. Maka untuk itu, terima kasih sekali lagi Bu Rahma dan Bu Fatma itu sudah memberikan pencerahan. Sekarang apa yang mau ditanyakan lagi untuk teman-teman, tapi terus terang kami mengharapkan jangan banyak bertanya, tapi segera ditindaklanjuti. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan peran serta para pengawas, rasi, dan juga kita semua kepala sekolah. Kepala sekolah saya bisa melihat peran aktivitas dari teman-teman guru melalui akun sekolah itu bisa dilihat. Jadi sebenarnya Ibu kepala sekolah bisa mengingatkan kepada teman-teman guru di sekolah untuk ayo ini didorong untuk segera ditindaklanjuti yang harus dilakukan. Ini yang penting karena ternyata kayaknya terjadi mati suri yang saya khawatirkan. Semua terjebak dengan penilaian kinerja yang di PMM, akhirnya tidak memanfaatkan itu, sehingga akhirnya PMM-nya yang fasilitasnya sudah dibangun sedemikian rupa belum termanfaatkan. Maka untuk itu apa yang sudah dijelaskan Ibu Rahma tadi sudah menambah kekuatan kita lagi sama Bu Fatma juga ya. Sepertinya masih ada yang perlu ditanyakan. Ibu-ibu, kami kembali pada Ibu Nelti. Ya silakan Bu Nelti, mau dibuka operator ya.
Silakan Bu Nelti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, kami ini udah membuka PMM ini dari tahun 2022, 2023 sudah, 2024 sudah. Alhamdulillah ya, di 245 itu ada guru yang sudah 40 selesai itu membuka modulnya dan sudah dapat sertifikat. Saya sendiri dapat sertifikat sudah 16. Nah, di tahun 2023 sertifikat dan validasinya itu sangat cepat. Tapi ketika tahun 2024 ini saya mengunggah 3 pekerjaan dari Januari, itu lama sekali keluar validasinya dan lebih sulit daripada tahun 2023. Itu 3 yang saya unggah, 2 dikembalikan, suruh perbaiki. Ya saya banding, tetap banding juga dikembaliin lagi. Berarti mungkin gimana ya, level penilaiannya makin sulit atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan webinar. Webinar yang diadakan di PMM itu saya sudah ikuti itu malam kegiatannya, di atas jam 7. Seringnya tuh jam 6 kita sudah masuk. Kalau nggak bisa masuk itu kita nggak akan bisa lagi masuk karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, webinar di malam hari ini nggak ada sertifikatnya, jadi cuma ikuti webinar. Jadi guru-guru tuh tidak bersemangat untuk mengikuti webinar yang ada di PMM. Ya mungkin bisa dikasih sertifikat gitu sehingga orang tuh tertarik untuk mengikuti webinar udah malam hari, nggak dapat apa-apa gitu. Dan pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelti. Mungkin bisa membantu jawab Bu Rahma atau Bu Fatma nih, yang lebih tahu betul tentang bagaimana prosedur di sistem PMM. Terima kasih. Silakan Bu Rahma kalau ada bisa dibantu menjawab atau Bu Fatma. Izin saya dulu ya, Mbak Rahma ya, nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi betul sekali Bu Nelti, untuk sebelum 2024 memang validasi itu cepat sekali. Ini di 2024 memang ada terkendala karena kami kan juga bertambah satu fiturnya ya Bapak Ibu ya, tentang pengelolaan kinerja, yang itu kita memang harus membangun sebuah aplikasi dulu gitu ya, masukin data-datanya, jadi memang butuh waktu yang panjang sehingga untuk validasi di 2024 ini memang ada sedikit kendala gitu Bu Nelti, yang kami dapatkan informasinya dari tim PMM. Nah, sedangkan untuk yang webinar malam hari itu tujuan dari webinar itu sebenarnya menguatkan atau menjelaskan kembali, lebih menguatkan informasi dari yang pelatihan mandiri. Karena begini, kalau di pelatihan mandiri itu kan tidak interaktif ya, Bapak Ibu tidak bisa bertanya, satu arah aja nonton video selesai. Nah, untuk di webinar itu kan interaktif, jadi bisa bertanya langsung kepada narasumbernya terkait dengan pelatihan mandiri yang sedang diikuti topiknya. Gitu. Jadi tujuan dari webinar ini sebenarnya menguatkan ilmu dari pelatihan mandiri, sehingga dengan bertambah lagi ilmunya, nanti ujung akhirnya dengan mudah bisa menyelesaikan post test, bisa mengunggah upload aksi nyata, sehingga nanti sertifikatnya cepat keluar. Jadi hubungannya nanti ke sertifikat aksi nyatanya. Bu Nelti, seperti itu ya. Silakan Mbak Rahma, mungkin mau ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Ini nambahin aja, kalau Mbak Fatma bilang itu secara ya aturan ya. Saya mau kasih tips, boleh nih? Bagaimana cara ikut webinar tapi dapat sertifikat? Yuk kita buka PMM-nya lagi ya. Izin saya share di tips ya Ibu Bapak ya. Jadi ketika Ibu Bapak buka komunitas itu, di sana sebenarnya Ibu Bapak ada hal-hal yang bisa kita cek, kita lihat ya di webinar itu. Dia punya judul seperti ini Ibu Bapak, pasti bersertifikat menjadi guru yang dirindukan. Dan itu ada waktunya Ibu Bapak, sehingga Ibu Bapak pilih webinarnya sesuai dengan jadwal yang bisa Ibu Bapak ikuti gitu ya. Dan komunitasnya banyak banget nih. Ibu Bapak bisa ikut bergabung di salah satunya. Menurut Ibu Bapak ini kayaknya pas banget nih buat saya gitu ya. Seperti saya bergabung di 2 komunitas pendidikan inklusif karena merasa 2 komunitas ini memberikan informasi yang cukup baik untuk saya dapatkan.
Nah, ini ada seperti ini. Jadi kita lebih cermat ya melihatnya. Ini juga membuat kita menjadi lebih semangat gitu ya. Misalkan contoh nih, menyusun ATP dengan mudah tuh, Ibu Bapak. Dan kita bergabunglah dengan Pombal Guru Milenial misalnya, karena dia akan melakukan hal yang sama. Di tanggal 27 Juni pukul 11 sampai 15, oh berarti sedang berlangsung gitu ya. Jadi jamnya pun sebenarnya ada Ibu Bapak. Jadi yang menentukan mengikuti webinar kita sendiri. Nah, kita tinggal cermati saja komunitas-komunitas. Kita tinggal klik misalnya nih, kita mau komunitas apa ya. Nah, kita tinggal cek di sini info selengkapnya, kita bisa ikut. Nah, ini komunitas yang saya ikuti nih. Kita ikuti di sini, kita buka. Nah, kita mau apa ya? Mau menyelesaikan apa ya misalnya. Nah, terus kita ikuti ini kalau itu daftar. Kita bisa nih, webinar untuk Anda. Biasanya di sini ada nih. Tapi karena ini saya ikut, ternyata dia belum ada. Nah, terus nanti kita bisa ikut webinarnya seperti ini, Bapak. Kita yang cermat. Kok malam? Ya karena mungkin saat itu kita memilih ikut yang malam hari gitu ya. Karena itu juga sampai malam loh, sampai malam. Bahkan ada yang sampai pelaksanaannya tuh jam 10 dan jam 11 malam itu wilayah Indonesia Timur ya, mereka sudah mau subuh gitu. Sampai malam betul. Nah, jadi Ibu Bapak tipsnya adalah, Ibu Bapak cek kembali perlahan-lahan webinar yang ada, lalu Ibu Bapak diri pada webinar yang waktunya Ibu Bapak set sendiri, sehingga nggak harus malam hari, lalu tidak ada sertifikatnya. Seperti yang ini, Komunitas Belajar Era Digital, dia tidak menyediakan sertifikat. Tapi kalau kita merasa materinya ini bagus, sekaligus sertifikat, ya sudah, bolehlah kita ikut yang ini. Misalnya, membuat flyer PBDB menggunakan Canva. Oh, pengen, atau yang ini, yang misalnya nih, praktik baik membuat LKPD dengan Canva, ini nggak ada sertifikat. Dia biasanya Ibu Bapak untuk yang memberikan sertifikat akan dia cantumkan. Itu saja tipsnya ya. Jadi pilihlah webinar sesuai waktu yang Ibu Bapak bisa, lalu kemudian monggo bisa dilihat di sini. Terima kasih Bu Fatma, Pak Tri. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah jawabannya cukup kuat. Kayaknya sudah cukup. Bagaimana nih Bu Bernard itu masih bertanya, mungkin dari SMA Emerald ya, maksud maaf, dari SMP Emerald ini. Ibu siapa ini namanya, nggak kelihatan di sini. Bu Neti, Pak. Bu Sampai Neti nggak dari itu tangannya tadi nunjuk terus ke atas? Mungkin bisa diturunkan. Oh, Bu Neti diturunkan. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Kasihan kecapean tunjuk ini, angkat tangan Ya. terus. Betul. Ya. Sekarang Bu Emerald dari SMP Emerald Jakarta. Bu siapa ya? Saya Mas Operator, mohon bantuannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya kok nggak bisa kebuka ya Pak saya. Udah, Baik udah, Pak. saya Iya, mohon izin Pak. Fotonya nggak bisa dibuka. Padahal saya udah nyantang lihat Bapak. Oh iya dah. Iya, iya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mohon izin Pak, karena kan tadi pertanyaan banyak dari negeri, kami itu swasta. Ya, betul. Nah, begini Pak, kendala kami sekolah-sekolah swasta ini adalah transisi perubahan dari PTK kami atau GTK kami. Karena kenapa? Karena kalau di swasta itu keluar masuknya orang itu seperti transfer yang mana guru-gurunya itu keluar masuk Pak, itu. Nah, kemarin yang terjadi, kami sudah terlanjur punya ID belajar, dan selain ID belajar kita sudah mengerjakan bersama-sama, tetapi pada kenyataannya teman-teman sekarang tidak memperpanjang atau melanjutkan di tempat kami. Ini kira-kira apakah ada solusi Pak? Karena kami khawatir takutnya di akreditasi nanti akan berpengaruh kepada kami, dan kita itu kan perubahan keluar masuknya guru-guru, juga terjadinya dengan bagaimana kita menstabilkan sekolah, dan tuntutan yang ada kita harus belajar. Bukannya kami guru-guru tidak mau belajar lewat PMM, tetapi kondisi keadaan kami yang membuat kami seperti ini, dan tentunya nanti akan berpengaruh Pak dengan
diagram yang ada, terkecuali ya Pak, ini hanya saya berpikir terkecuali admin atas nama sekolah kami langsung di nonaktifkan, yang artinya apa? Tidak ada sabotase antar sekolah seperti itu. Contoh, misalkan ada guru saya yang sudah punya sertifikat sekitar 22, karena sekolah tersebut gak ada guru, sekolah A tidak punya guru yang bisa mencapai 10 ke atas sertifikat dan tahu dia punya 22, dia ambil, oke, kamu aku ambil gitu loh bahasanya. Nah itu kan sebenarnya merugikan untuk kami karena memakai masih pakai admin kami, seperti itu ya Pak. Nah itu mohon arahannya Pak, ini pasti akan terjadi di sekolah-sekolah swasta juga yang lainnya Pak. Demikian Pak, kegelisahan kami dari sekolah swasta. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi, lupa namanya? Ya dari SMP Emerald ya, udah dibit. Bu Fatmah ini yang. Iya, Farida Rahman Pak, dengan Farida Rahman. Terima kasih Bu Farid. Turnuan Bapak. Ya terima kasih, ini karena terkait dengan fitur-fitur atau apa istilahnya aplikasi PMM distrik itu nggak punya itu Bu. Nggak bisa, saya sendiri nggak punya akunnya. Saya kadang-kadang meminta itu harus berproses panjang, tapi kami kita mencoba selalu koordinasi. Silakan Bu Fatma untuk hal ini bagaimana terkait itu, bisa nggak? Ya. Pak Supriyono, untuk bisa masuk ke fitur PMM selama Bapak punya akun belajar bisa ya Pak Supri? Oh, nah, kalau nggak salah distrik dapat akun belajar ya Mbak Rama? Dapat nggak? Izin Mbak Fatma, untuk distrik itu tidak semua ya. Jadi kalau memang nggak mau semua harus mengajukan dulu. Jadi tidak semua, waktu itu yang di distrik itu hanya beberapa. Jadi kalau sebenarnya akun dinas boleh. Jadi mengajukan, bisa Pak Pri itu nanti melalui lamannya Pusdatin mengajukan akun belajar ID. Kebutuhannya adalah untuk bisa memandu satuan pendidikan dalam rangka pemanfaatan PMM, itu boleh. Nanti ada mengajukan lewat surat ya Pak. Besok kita TL. Oke, terima kasih. Dan tolong dibantu tadi teman Bu Farida ya. Gimana itu? Farida tadi pertanyaannya apa ya Pak? Gurunya ditransfer, diambil orang, padahal sudah punya banyak sertifikat, diambil orang dengan saya nggak tahu tuh bagaimana sehingga sekolah itu apalagi mau akreditasi kehilangan guru. Sekolah tidak bisa mengunci datanya. Seperti gimana itu? Diambil orang apanya ya Pak? Sertifikatnya? Bukan, gurunya dipindah, ditarik. Jadi kayak transfer guru gitu loh Bu. Kalau di swasta itu kan ada misalnya tahun pelajaran ini misalnya dia pindah gitulah. Sementara ini orang berpotensi di sekolah tertentu. Nah, akhirnya akreditasinya jadi turun. Gini Pak, kalau saya kan memahaminya dari dashboard PMM itu adalah jumlah guru yang memanfaatkan PMM di sekolah itu ya Pak. Yang saya amati kalau di swasta kan memang banyak terjadi perpindahan guru gitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya Pak Supri ya. Nah ini tentunya akan berakibat ke dashboard PMM-nya pasti gitu ya. Jadi misalkan tadinya di sekolah saya misalkan ada yang sudah selesai 40 topik gitu, kemudian pindah ke sekolahnya Bu Rahma gitu. Jadi nanti yang akan bagus di dashboardnya memang nanti jadinya Bu Rahma kan, seperti itu. Nah kalau ini bayangan saya, jadi sebenarnya sesungguhnya lebih ke kemandirian sekolahnya untuk terus memotivasi Bapak Ibu guru bahwa semuanya itu harus memanfaatkan PMM, terutama karena sekolah kita itu sudah mendaftar IKM Bapak Ibu. Jadi sekolah yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, sesungguhnya semua guru yang ada di sana, yang ada di sekolah Bapak Ibu, itu harus ikut pelatihan mandirinya dulu tuh Bapak Ibu. Minimal 1-2 pelatihan itu Bapak Ibu. Gitu, karena kan mendaftar mandiri, artinya memang belajar kurikulum Merdeka harus dari dalam ya, harus dari diri sendiri gitu Bapak Ibu. Memang kementerian itu tidak menyiapkan pelatihan khusus secara luring karena kami terkendala di pendanaan, begitu ya Bu Rahma ya.
hitung-hitungan kita tuh kalau semuanya harus kita latih habis semua APBN kita Pak di bidang pendidikan gitu ya. Jadi agar semua guru itu bisa belajar tentang kurikulum merdeka dengan benar dan melaksanakan dengan benar, seharusnya ya Pak Supri dan Bapak Ibu semua, guru di sekolah Bapak Ibu sebelum melaksanakan kurikulum merdeka harusnya ikut pelatihan mandiri dulu tuh, terutama tentang topik merdeka belajar, topik kurikulum merdeka, topik perencanaan pembelajaran. Gimana Bapak Ibu bisa membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka kalau Bapak Ibu belum pernah mengikuti pelatihannya. Topik tentang P5, kan di kurikulum merdeka ada P5. Gimana Bapak Ibu bisa melaksanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila, tapi Bapak Ibu belum pernah ikut pelatihannya, belum pernah melihat seperti apa sih capaiannya, sehingga nantinya yang muncul P5 itu lagi-lagi jualan dagang gitu, ujung-ujungnya kewirausahaan akhirnya ya Bu Rahma ya Pak Supriyono ya, padahal kan bukan itu terkait dengan P5 gitu ya. Terus ini yang terbaru nih terkait dengan bidangnya Bu Rahma, ini ada tentang pendidikan inklusi, itu juga menurut saya penting gitu. Jadi maksud saya PMM ini harusnya termotivasi secara mandiri ketika sekolah kita mendaftar IKM jalur mandiri, dan ini menjadi tugas kepala sekolah ya Pak Supri ya, sebagai pemimpin di sekolah itu untuk bisa saya bilang memecut ya guru-gurunya gitu. Jadi walaupun nanti pindah lagi gurunya, tetap aja yang masuk di situ harus. Jadi kayak bikin sistem gitu ya Bu Rahma. Setiap yang mau masuk di sekolah ini harus ikut pelatihan mandiri, harus bisa selesai dapat satu sertifikat, sehingga tetap siapapun gurunya, keluar masuk gurunya, sekolah kita tetap hijau. Itu kalau dari pandangan saya Pak Supri, monggo Mbak Rahma Ibu ditambahkan. Izin Bu Fatmah, Masya Allah kalau memang Ibu punya pemikiran gitu, dan saya pun juga menginginkan seperti itu Bu. Tetapi kita kan berhadapan dengan guru-guru yang value pemikirannya tidak ke sana Ibu Fatmah. Nah inilah yang menjadi hambatan sebenarnya bagi kami untuk sekolah-sekolah swasta gitu loh Bu. Sama dengan apa yang sampaikan Ibu, saya memecut, kurang apa pecutan saya kepada teman-teman gitu, sehingga akhirnya ada beberapa orang karena merasa dia sudah dizolimin dengan saya bahasanya, karena dipaksa untuk mengerjakan PMM, padahal saya tidak pernah memaksa secara bahasa tersurat Bu. Saya hanya selalu yuk kita bersama-sama, kita selalu menghimbau, dan itu karena kebetulan maaf Bu, kalau SD itu kan saya sudah sekolah penggerak, dan itu adalah bagian dari kewajiban saya untuk memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tetapi kan ini yang terjadi Bu kepada teman-teman yang di SMP menjadi suatu ibaratnya permasalahan gitu loh Bu. Saya sekarang sama, misalkan sekolah lain yang nanti akan masuk kepada kami, guru baru yang akan masuk kepada kami, tentunya saya akan menanyakan PMM-nya, tapi saya ada beberapa ini yang sudah saya tanyakan, mereka justru cuma 1 sertifikat, 2 sertifikat, padahal guru-guru saya yang keluar sudah ada 16, ada 20, ada 28. Kebayang nggak sih Bu, saya harus seperti apa gitu, dan ini mau akreditasi kami Bu, begitu. Itu sih yang menjadi kegundahan saya pribadi sebenarnya Bu, gitu loh. Demikian Bu Fatmah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Farida ya. Boleh kasih tips enggak Pak sama Bu Farida ya? Kasih tips aja Bu Farida, izin nih. Ini kan sebenarnya lebih kepada mindset ya. Maka saya izin aja Bu, ini memberikan sedikit tips. Jadi buat ketika Ibu mendapatkan guru-guru baru yang masuk di sekolah, mungkin yang didorong bukan pemanfaatan PMM-nya dalam konteks mereka belajar mandiri, lebih kepada membangun komunitas belajarnya saja Ibu. Jadi ketika mereka tahu bahwa ternyata di platform itu begitu banyak yang bisa didapatkan, saya share satu lagi, di menu yang ada di platform, ini nanti bisa digunakan oleh para kepala sekolah. Di sini ada Ibu, Bapak ya, ada di sini ada, yaitu adalah ini dia, belajar di komunitas belajar. Sehingga ini sangat baik sekali untuk digunakan ketika Ibu Bapak kepala sekolah mengajak para guru untuk merapat, saya nyebutnya ya, merapat
mendiskusikan banyak hal terkait apa yang akan dilakukan di sekolahnya gitu ya. Nah ini ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang bisa di-download. Misalnya kurikulum merdeka. Jadi ini bisa jadi bahan diskusi. Jadi bisa di-print. Ini bisa di-download seperti ini. Nah ini, buku ini bisa digunakan. Jadi pada saat mereka tahu, oh ternyata kita bisa nih dapat informasi buku-buku yang ada di PMM. Ini didiskusikan. Kan kalau misalnya kepala sekolah ngajak rapat guru kan pasti ada topik bahasan ya. Nah, bisa mengambil bahan dari PMM ini. Sehingga nanti disampaikan bahwa sebenarnya bahan-bahan yang digunakan pada saat rapat itu adalah bahan-bahan yang diambil dari PMM. Sehingga menggambarkan bahwa ternyata PMM ini sudah memiliki banyak hal yang bisa kita gunakan. Daripada kita searching ke sana kemari, kita pakai PMM sebagai referensi utama dari berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Itu saja Bu, mungkin nanti dari sana baru guru terbayang, oh iya, ternyata bisa nih memanfaatkan PMM. Itu Pak Pri, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Rahmah ya, yang beri penguatan kembali Bu Faridah. Saya minta nih Bu, ini di Jakarta mana Bu Faridah, di SMP Meral. Nah, udah nih paham karakteristik dari sekolahnya Ibu terkait dengan pembinaan guru-gurunya. Ini kan mumpung ya, udah kasih SMP-nya juga, Terima kasih yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPMP nih terkait dengan kondisi apa yang harus dilakukan. Memang tinggal bagaimana kita mindsetnya. Yang penting kami mengharapkan apa yang harus dilakukan untuk dua hari ini apa harus dilakukan segera, karena kami memiliki target tanggung jawab untuk segera dieksekusi. Nanti untuk pertanyaan seperti Bu Emerald ini mungkin dari SMP Emerald ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk ke depan. Tapi hal ini perlu kita apresiasi untuk Ibu Faridah dari SMP Emerald. Terima kasih. Masih 2 orang yang kita batasi nih Bapak Ibu. Saya rasa kita tugasnya hanya untuk meminta memanfaatkan PMM, segera ditindaklanjuti pada Bapak Ibu guru di sekolah, segera memanfaatkan, segera membuka, segera membaca, segera mempelajari, segera mendownload. Kalau memang ada itu video, segera tonton tuntas gitu Pak. Dan sebagainya sudah disampaikan tadi. Kata kunci di situ untuk menambah penguatan bahwa pemanfaatan PMM sudah benar-benar bergerak signifikan 2 hari ini. Kira-kira itu Bapak Ibu. Mungkin apakah masih mengganjal Pak Ibu Weni dari SMP 250? Silakan Bu Weni. Jangan banyak-banyak Bu Weni ya. Ya, cuma sebentar Pak Bri. Baik, terima kasih Pak Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Bri, Bu Fatma, tadi setelah dapat sharean link dari BMP, saya buka dan di sekolah saya alhamdulillah sudah hijau semua, hanya satu yang hijau muda yaitu proses belajar. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kami di raport pendidikan tahun 2024 tidak muncul penilaian C, Pak? Padahal di tahun 2023 sekolah kami itu penilaian C-nya itu ada 3 penilaian, 2 100, 1 75. Tapi yang saya tanyakan kenapa di tahun 2024 dengan data tadi yang setelah saya buka, kami sudah lebih baik meningkat dari tahun 2023, tapi tidak muncul penilaian di kategori nilai C tersebut. Itu saja Pak Pri, terima kasih. Langsung nih dari BPMP yang bisa menjelaskan. Terima kasih Bu. Silakan Bu Fatma. Penilaian C maksudnya di mana ya Bu? Bu Weni, boleh dijelaskan dulu Bu, penilaian C maksudnya di apa? Pelatihan guru atau apa? Ya, baik. Ini Bu, yang di indikator kan kalau yang A numerasi seperti itu ya Bu ya, yang iklim kemampuan iklim keamanan, kebinekaan. Yang C itu kalau nggak salah masalah SDM ya Bu, untuk pelatihan seperti itu. Ya betul. Seperti guru yang pelatihan seperti itu. Nah, kami di 2024 ini kok tidak muncul Bu, gitu. Nilai C itu tidak muncul. Iya, tidak ada. C itu tidak ada. Itu kenapa? Jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa gitu kok tidak muncul itu di tahun 2024 ini di raport pendidikan? Sedikit informasi untuk raport pendidikan, ada perubahan penilaian,
terkait dengan pelatihan PTK yang terdata di PMM gitu ya. Di tahun sebelumnya itu rata-rata sudah hampir 100% karena yang menjadi ukurannya hanya kepala sekolah. Jadi yang penting kepala sekolah selesai pelatihan mandiri, maka sekolahnya sudah 100% gitu. Tapi di tahun 2024 ini penilaiannya merambah ya Bapak Ibu. Jadi yang dihitung adalah bukan hanya kepala sekolah, tapi juga jumlah guru gitu. Jadi banyak yang turun skornya untuk pelatihan mandiri di PMM gitu. Jadi kalau mau naik ya harus semua guru yang ada ikut pelatihan mandiri di PMM sampai dapat sertifikatnya gitu Bu. Oh gitu. Tapi Bu, di hasil rapot tadi 34 guru dan kepala sekolah kami aktif dan sudah 100% semua kecuali proses belajar yang belum 100%. Gitu, yang aksi nyatanya sudah bagus ya? Oh, alhamdulillah aksi nyata kami semua minimal satu guru, bahkan sudah banyak yang di atas 5 begitu. Ada 117 ya. Gimana Bu? Mungkin ada crash data ya Bu, nanti mungkin bisa disampaikan aja NPSN-nya mungkin nanti bisa kita sampaikan ya Bu. Oh gitu, iya ya, baik. Terima kasih Bu Fatma. Ya, Pak Joko Pranoto, silakan Pak Joko Pranoto. Ayo, apa yang perlu disampaikan? Terima kasih Pak Supriyono. Sebetulnya pertanyaan saya tadi mirip-mirip dengan Bu Weni ya. Data itu yang muncul kan 2022 sama 2023 gitu aja ya. Yang muncul gitu yang pertama. Waktu itu saya sudah pernah buka dari 6 komponen, kalau nggak salah saya itu saat itu dapat 2 yang sudah hijau tua dan 4 hijau muda, ya nggak ada kuningnya. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk meningkatkan, dan sekarang pun sudah saya data guru-guru kami itu yang sudah punya aksi nyata itu 23 dari 33 guru termasuk saya. Mestinya kalau masuk kategori tadi, saya pikir itu sudah masuk baik, tapi di sini masih cukup baik gitu. Itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Pak Joko ya? Ya. Mohon izin ya, baru indikator pemantauan dashboard ada perubahan Pak dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Memang kalau tahun sebelumnya pemantauannya tidak serumit yang sekarang, terutama yang di progres belajar itu memang dirinci sekali. Memang kita menginginkan kualitasnya ya Pak. Kalau jadi ini kan bertahap ya Pak ya, pemanfaatan PMM pertama kenal dulu dengan setelah kenal semakin mendalam, jadi bukan hanya nonton gitu, tapi juga di situ ikut webinar, kemudian lamanya hari belajar itu dihitung dan lain sebagainya. Jadi memang betul Pak Joko, ada perubahan indikator pemantauan PMM-nya gitu ya. Dulu misalkan 6 indikator, sekarang menjadi 5 indikator Bapak Ibu ya. Jadi mulai belajar, progres belajar, aksi nyata, kemudian asesmen dan perangkat ajar. Nah, untuk tahun yang tertera di situ adalah tahun Bapak Ibu mendaftar IKM. Gitu. Jadi ada yang mendaftar tahun 2022, ada yang mendaftar tahun 2023, ada yang mendaftar tahun 2024 gitu ya. 2025 gitu ya. Pak Supriyono nih, mungkin ada nggak tuh yang 2026 baru mendaftar nih Pak Pri? Itu bisa kelihatan di situ. Jadi yang tertera di situ adalah tahun pendaftaran IKM di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Mungkin mungkin demikian Ibu yang saya tanyakan itu. Sekarang ini kan progresnya luar biasa sebenarnya saya ini ya. Jadi kalau yang dapat sertifikat itu kan ada 23 guru gitu kan. Tapi kenapa kok warnanya nggak berubah gitu loh? Pak Joko, NPSN-nya boleh diketikkan ke
ke saya, Pak? Boleh. Saya mau cek. 2010 0757. Iya. Iya. Berapa jumlah gurunya, Pak? 33 ya? 33. 33 yang sudah mendapat sertifikat 23. 23. Sertifikatnya bahkan sampai saya kumpulin, Bu. Saya kumpulin sertifikatnya karena saya untuk supaya remove teman-teman supaya dia rajin gitu. 23 guru itu sudah dapat sertifikat gitu, Sudah. Pak? Oke, baik. Nanti mungkin bisa kita laporkan ya, Mbak Rahma ya. Ya, boleh nanti NPSE-nya mungkin dilaporkan ya, Pak Joko. Ya, terima kasih. Pak Joko, kita lanjut Pak Widianto 238. Bisa. Baik, terima kasih Pak Supriyono yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian. Kami menanyakan tentang ini Pak, progres yang di PMM tentang apa tadi itu? Asesmen, menggunakan asesmen. Ini walaupun siswa kami udah hijau, tapi saya pribadi belum terlalu paham ini penjelasan tentang menggunakan asesmen itu ya seperti apa. Kalau aksi nyata kan tahu ya, kita mempraktekkan aksi nyata, progres belajar, kita membuka PMM sampai selesai. Ya. Saya Pak Ismi, saya ketangkap ya, boleh biar agak cepat ini. Ya. Saya boleh share screen ya, Pak? Oke. Agak sedikit tutorial nih Bapak Ibu. Ini PMM saya. Terlihat Bapak Ibu? Lanjut Pak. Sudah ya, oke, baik. Di asesmen murid ya, untuk bisa terdata masuk ke dashboard asesmen ada di sini ya Pak. Di AKM kelas ya, di AKM kelas asesmen pembelajaran itu adalah untuk mata pelajaran di kelas gitu ya. Kalau yang AKM ini untuk literasi dan numerasi. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa dipilih di sini. Berarti fase D kan ya kalau SMP. Bapak Ibu misalkan pilih literasi, misalkan di sini kita klik terapkan. Nah, di sini misalkan ini ada beberapa paket soal. Nah, boleh dipilih saja. Misalkan teks informasi, di sini saya klik teks informasi. Nah, asesmen ini Ibu, ini caranya ada dua, online dan offline gitu ya. Untuk terdata di dashboard PMM harus pakai yang online Bapak Ibu. Kalau offline nanti bisa tidak terdata. Kalau offline itu caranya, jadi Bapak Ibu silakan diunduh soalnya, kemudian kunci jawabannya, nanti dibagikan soalnya secara manual. Tapi untuk terdata di dashboard, maka kita menggunakan yang online. Kita klik lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu sudah punya kelas atau belum? Kalau saya sudah punya banyak kelas ini. Kalau belum punya kelas, kita bisa seperti ini, buat kelas baru. Nama kelas misalkan kelas 7C. Nah, berarti ini tingkat kelasnya tingkat kelas 7. Nah, tahun pelajarannya misalkan di sini 2024 ya gitu Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Tadi kita bikin 7C ya. Nah, ini 7C. Ini ya. Kita klik lanjut. Nah, ini sudah dapat tautannya. Kita buat tautan. Nah, kemudian kita share Bapak Ibu. Saya biasanya menginfokan ke Bapak Ibu guru untuk misalkan share aja di WhatsApp. Ini kita salin linknya, nanti Bapak Ibu buka WhatsApp di sini, di share. Nah, itu dashboardnya yang nanti bisa menjadi hijau tua itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu soalnya kan dikerjakan oleh siswa. Di sini kita juga bisa langsung mengoreksi. Di contohnya saya sudah sering menge-share soal-soal ANBK gitu ya. Ini kelihatan nih berapa orang yang mengumpulkan. Jadi kalau siswanya sudah mengerjakan, nanti bisa masuk datanya di sini. Ini contohnya misalkan saya ambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini 178 mengumpulkan. Ini ada 145 uraian belum diperiksa.
Ini kita bisa langsung periksa Bapak Ibu. Nih, kita klik yang uraian belum diperiksa di sini. Nah, ini ada satu persatu nih, kita periksa satu persatu aja. Misalkan ini kita periksa. Nah, ini ternyata uraian itu hanya satu, jadi kita memeriksa hanya soal uraian. Bisa satu, bisa dua soal gitu Bapak Ibu. Kalau soal PG-nya itu sudah sistem yang mengoreksi. Ini cara koreksinya, apakah jawaban siswa sama dengan kunci jawaban. Di sini jawaban siswanya ya, kita lihat kunci jawabannya tidak setuju, berarti jawabannya benar atau salah? Salah ya? Kita klik salah, kemudian simpan dan lihat hasil. Nah, ini langsung keluar skor nilainya nih. Jadi siswa itu nilainya 50 atau perlu intervensi khusus gitu Bapak Ibu. Ini ada terdata di situ, akan terinformasikan dengan jelas kompetensi apa yang sudah dia pahami dan kompetensi apa yang belum mereka pahami Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini cukup mudah dan cukup cepat Bapak Ibu untuk memanfaatkan ini. Kemudian kalau mau lihat analisis kelasnya juga ada di sini. Nah, ini dari sekian murid berapa yang nilainya paling rendah atau perlu intervensi khusus. Di sini 22 murid atau terbanyak. Kemudian berapa yang memiliki pemahaman dasar setingkat lebih tinggi di atasnya. Kemudian berapa yang masuk cakap dan berapa yang sudah sangat tinggi yaitu mahir, itu 2 murid gitu Bapak Ibu. Jadi ini PMM juga bisa dapat digunakan untuk pemetaan kompetensi siswa. Jadi untuk fitur assessment ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadi asesmen awal atau persiapan ANBK. Gitu Pak, Bu. Cukup lah Bu, itu Pak Ismi itu udah orang pinter tuh di daerah Jakarta, Pancoran tuh pakarnya itu sebenarnya aslinya dia ketua MGMP IPA Bu. Nah, jadi kayaknya nggak perlu disaksikan. Mantap. Ya. Terakhir ya Pak dari SMP 167, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri. Waalaikumsalam. Masih Pak. Bu Rahma dan Bu Pak Tumbe. Lanjut Pak, monggo Pak, apa Pak? Baik Bu, ini izin nih Bapak Ibu tadi antara platform PMM dengan platform kinerja sama. Nah, kemudian yang sekarang menjadi khawatiran Bapak Ibu kepala sekolah, salah satunya saya, itu belum sinkron Bu. Kalau misalnya ini data penilaian kinerja sudah dilaksanakan semua, setelah disinkronkan ke BKN belum, itu gimana ya Bu? Itu loh, ini ada ini itu yang padahal sekarang tuh udah hampir temot nih Bu, gitu. Tinggal nunggu ini aja. Bisa bantu nggak Bu ini Bu untuk penyelesaian yang belum sinkron dan sebaiknya bagaimana? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin meneruskan ini ya Pak. Jadi informasi yang dari sekolah ini kami teruskan karena memang ini kan proses ya. Jadi data dari PMM akan masuk dulu ke BKN, baru ke BK itu ya Bu Rahma ya. Mungkin ada crash data atau perlu data lengkapnya gitu. Jadi mungkin memang butuh waktu dan ini memang kami sudah banyak dapat laporan ya Bu Rahma ya. Mungkin nanti akan kita koordinasikan gitu ya Bu Rahma. Monggo Bu Rahma ditambahkan. Termasuk nama atasan aja belum ada Bu. Bagaimana bisa melihat ini data Bapak Ibu guru gitu. Ya karena ini kan harus sinkron dengan aplikasi BKN ya Pak Tumeria. Ya Bu. Idealnya memang pengelolaan kinerja di PMM itu sebenarnya link gitu ya Bu Fatma ke IBKN gitu. Tetapi migrasinya ternyata butuh waktu seperti itu. Sehingga memang untuk saat ini bagi satuan pendidikan fokusin pada di pengisian yang di PMM. Nanti migrasinya kita tunggu dari timnya ya Pak ya, tim ahlinya nggak apa-apa. Memang nggak bisa, untuk sementara belum bisa mantau nih, hanya bisa buka untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kepala sekolah nggak bisa lihat gurunya, misalnya seperti itu. Emang kita tunggu aja Pak ya migrasinya. Karena ini kan baru launching tahun ini ya Pak ya untuk pengelolaan kinerja ya.
Betul Ibu, karena udah di komplain Bu, kalau Pemprov belum sinkron nih. Iya. Iya. Sinkronisasinya memang dari Kemdikbud dengan BKN Pak, nanti gak apa-apa, yang penting aktivitasnya dilaksanakan aja Pak, dan itu data yang sudah tersimpan di PMM nggak hilang. Ya. Siap Ibu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya rasa masih ada lagi Bu Hamilu ya, SMP 5. Silakan Bu, terakhir ya Bu ya, Bu Hamilu ya. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini mungkin di pengisian ini di PMM ada kendala di tempat di sekolah saya, itu masih terkunci, jadi kita nggak bisa isi dokumen refleksi Pak. Itu gimana cara bukanya Pak? Terima kasih. Maksudnya Bu Hamilu itu refleksi kompetensi ya Bu? Iya, yang di pengelolaan kinerja Ibu. Pengelolaan kinerja. Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, saya guru di situ, tim manajemen di SMP 5. Untuk mengisi refleksi dari Ibu sendiri? Bukan, jadi ada temen guru yang istilahnya komplain gitu loh, dia nggak bisa buka di pengelolaan kinerja pada saat diisi dokumen refleksi Bu, tindak lanjut. Sekarang ya Bu ya? Iya, karena terkunci tuh, biasanya kan warnanya biru tuh, baru kita ya Bu Rahma, ini soalnya kan sudah menjelang akhir Juni nih. Akhir Juni itu kan harusnya penilaian ya Bu Rahma gitu. Ini yang harusnya ini sudah punya ini Bu, mungkin lupa itu ada yang belum diisi gitu, dikira udah cuma iya. Ini yang kami khawatirkan bahwa memang sudah terkunci karena memang jadwalnya di bulan Juni ini sampai tanggal 30 ya Bu Rahma ya? Ya. 30. Ini sudah tanggal 20 berapa? Ini 27. 7, berarti sudah 3 hari lagi. Memang khawatirnya memang sudah terkunci Bu, karena harusnya memang sudah keluar nilainya dari kepala sekolah. Karena tinggal itu doang, isian refleksi tindak lanjut. Kalau sudah terkunci ya nggak bisa ya Bu, harus dibongkar. Monggo gimana? Jadi kami itu khawatirnya memang semuanya udah ya? Isian semuanya udah? Oh, cuma itu doang Bu yang belum. Ya, justru sebenarnya Bu Rahma, refleksi ini menjadi nilainya Bu. Kalau observasinya itu tidak menjadi nilai, tapi refleksi kompetensinya gitu ya, dan peningkatan kompetensinya itu yang menjadi nilai kepala sekolah. Hanya mungkin yang Bu Hamilu dan Bapak Ibu harus pahami, jadwalnya kan sampai akhir 30 Juni ini selesai dinilai. Gimana kepala sekolah ada jadwal memang Iya, mungkin gurunya itu lupa Bu. Ini nggak sampai cuma upload dokumen sama apa itu kemarin yang tugas tambahan. Jadi yang ini kinerjanya tuh nggak ada satu yang isian dokumen refleksi tindak lanjut yang belum. Karena terkunci warnanya abu-abu gitu kan itu. Baru itu nanti jadi kemungkinan memang sudah terkunci kalau sistem itu kaku ya Bu. Nah dia nanti sepakat dengan nilainya gitu ya, sesuai apa yang dikomunikasikan bahwa saya sudah melakukan ini Pak, cuma di PMM-nya sudah terkunci. Jadi istilahnya dikomunikasikan aja dengan kepala sekolahnya Bu. Ya, makasih Bu. Pak Supriyono, ada lagi yang mau tanya ya? Ya gimana Bu? Bertanya aja. Mungkin kasusnya bukan-bukan nggak sama Bu, nggak apa-apa nggak sama sih. Silakan Bu Nur Jannah yang terakhir ya, tadi udah terakhir ketiga kali nih. Biar langsung di TL. Bu Nur Jannah silakan. Mana Bu Nur Jannah? Nggak jadi ya? Oh ya, Oke Bapak
Bapak Ibu katanya Bu Nurjana nggak jadi bertanya, mungkin karena sudah terjawab dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, kami atas nama Dinas Pendidikan ya, mohon izin mungkin dalam kesempatan ini saya mengirit sinyal Bu, saya tidak buka video karena takut ngendap-ngendap lagi, biar informasinya sampai. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali pada target kita, bahwa KSD kita adalah terkait dengan peningkatan literasi numerasi di sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tentunya dengan target yang sudah ditentukan. Kita sudah melampaui 70-an dan diprogreskan untuk peningkatan yang nilai cukup dan baik itu harus 80. Nah, kita baru mencapai sekitar 70 berapa tadi. Jadi sebenarnya masih ada 23% yang belum terlampaui. Maka saya rasa dalam waktu 2-3 hari ini, apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah mendorong Bapak Ibu gurunya bagaimana memanfaatkan PMM sehingga terjadi pertumbuhan ya, aktivitas yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma dan Bu Fatma, sehingga terjadi peningkatan aktivitas yang dengan kategori cukup dan baik itu meningkat, sehingga diharapkan 1-2 hari ini bisa melampaui 80%. Tadi sudah diperlihatkan histogramnya, nanti itu dari sekolah bisa dipantau oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui akun sekolah, dan juga saya meminta bantuan dari para pengawas untuk bisa mendorong bahwa sekolah dalam 1-2 hari ini bisa benar-benar memanfaatkan PMM. Bagaimanapun aktivitas Bapak Ibu sepanjang apa yang sudah disampaikan Bu Rahmah dan Bu Fatmah tadi dilakukan, saya yakin akan terjadi progresivitas yang sangat signifikan. Mungkin begitu ya Bu Fatmah dan Bu Rahmah ya. Jadi sekali lagi saya kira kita akhiri Bapak Ibu semua atas nama Kepala PRT, Kepala Bidang, dan juga atas nama teman-teman di Sudin, para pengawas, kepala sekolah semua, dan yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Rahma dan Ibu Fatmah ini. Gak apa-apa ya kalau bolak-balik ya Bu Fatmah, Bu Rahma gitu ya, karena beliau-beliau adalah teman-teman saya yang saknyet saya minta tolong langsung nyambung ini. Nah ini terima kasih sekali, mohon maaf nih tidak ada undangan, cuma saya kontak dalam waktu 5 menit langsung nyambung dan ngasih perhatian buat kita semua. Kita apresiasi, semoga menjadikan amal baik dan menjadikan limpahan rezeki yang bisa dinikmati keluarga bersama dan masa depan. Sekali lagi atas nama pimpinan, mari kita sama-sama kita tutup kegiatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan. Saya mohon pantauannya Bapak Ibu, besok akan kami pantau bagaimana progresivitasnya. Dan sekali lagi selamat mengaktifkan kembali PMM dalam 1 malam dan sampai besok hari. Semoga bisa terprogres dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Recording stopped.